Apa lu lapet lu? Ya kalau kelamaan apa namanya? Diturunin si Solaku, Bang Edis di mute. Dia nggak bisa tahan sama mulut gua. Di-record, direkam. Hah? Lu kira kami ini bisa diancam-ancam kayak gitu? Dengan rekam, di-record. Ini udah direkam. Makin kugigit lah kau. Sok-sokan. Kalau mulut Reda Marbun sudah berkicau, ya, mati kau. Tuh, si Tina Mari, ya, tuh. Netizen melawan apologize. Waduh. Sep, kamu Sep, naik Sep, jantan Sep, gentel Sep, jangan bikin malu Katolik Sep, gua aja Katolik Sep, jantan Sep. Turunkan aku saja ketua, naikkan dia. Jantan. Enggak, Naik, ini Sep. aja dulu. Siapa yang jadi ini aja dulu. Si Kak Nani turun dulu, Kak Nani. Ku bikin dulu 9 ya kursinya. Ku bikin 9 biar bisa kondusif. Si Yosef menyuruh menyembah patung. Ini ya. Bunda naikkan, Mike? Iya, naik Sep. Tuh. Ayolah bencong, naik bencong, jangan jadi bani typing lah. Sama aja kak. Udah. Cuman bani cocot, MP bani Tapi cocot. harus on cam kan? Harus on cam kan? On cam dia kan? On cam dia itu si bencong itu. On cam. Mute dulu Kak Francisca. Aduh. Ampun. Tolong dikondisikan itunya Kak. Ribut banget Kak Francisca. Siap naik kau, kita saja perempuan berani naik. Ini kau laki kau, naik kau. Ya. Tapi kondusif ya, kondusif. Biarkan Mike sama si Murtadin biadab itu, ya. Jangan berebut ngomong, ya. Silakan kondusif. Shalom alaihim beshem Yeshua HaMashiach. Shalom. Kenapa Sep? Party. Sep pengen On cam. Bersabar. Pengen BO lagi. Sabar. Ya kenapa? Ya, silakan Mike. Silakan. Biar fair, katanya kan kalau nggak bencong open cam. Open cam dong. Open cam dong laki-laki. Yang laki-laki open cam. Sep, pelan-pelan Sep. Ya, yang laki-laki open cam. Gak usah teriak-teriak kayak gitu. Frans MI Sutumeyang, open cam bro. Satu-satu bicara. Satu-satu bicara. Udah teriak-teriak Sep. Kenapa Sep? Enggak ada masalah apa sama di room ini Sep? Kenapa? Loh, Anda siapa? Ya bukan siapa-siapa. Oke, kalau Anda bukan siapa-siapa, saya hanya berbicara dengan Frans MI Situmayang dan Koko Fit Penguin. Boleh? Baik. Boleh? Sebagai laki-laki? Boleh? Sebentar dulu. Ya, saya yang punya room, saya yang di sini yang berkuasa. Saya Tuhan kalian di sini. Ya. Saya yang mengatur di sini. Bukan tamu yang mengatur di sini. Ya. Jadi begini. Kamu bilang diam dulu kau. Diam dulu. Kau mau sportif apa enggak? 5 menit. Hah? Kasih. Diam dulu. Kasih kamu waktu harus tahu 5 menit. akarnya. 5. Kasih dulu. Saya yang bicara.
Dengerin dulu, baru nanti jawab. Dengan adanya huru-hara ini, kami mau apologet fokus dengan tujuan apa sebagai tujuannya sebagai apologet. Ya, kamu bertyping tadi di bawah, bawa Romo Kape, bawa si Fajar. Emang itu anak gua. Kami sudah pernah mengangkat itu masalahnya di sini. Sudah. Hidup realitinya, hidup mereka. Ya, nggak mungkin itu kami omongin di sini terus-terusan. Dan dia itu bukan anak saya. Sebagai apologet, lurus. Itu apologet yang kami tahu. Sebagai kami orang Kristen, kami tidak butuh apologet yang nyinggung sana, nyenggol sini, nyenggol sana. Ya, atau menyenggol personal. Itu yang kami mau. Kami orang Kristen dari nenek moyang kami. Kami bukan murtadin, kami bukan mualaf di sini. Kami bersih orang Kristen yang seutuhnya. Keluar muslimnya, Osep. Diam dulu, Bang Putra. Jangan dipotong-potong. Saya tadi udah bilang jangan dipotong-potong. Momot yang framing itu di bawah langsung blokir. Saya nggak butuh followers, saya nggak butuh koin di sini. Ya. Dan kamu tadi di bawah menyinggung-nyinggung koin. Saya dari awal buka room saya ini, saya melarang koin di sini. Dan tadi ada typinganmu tilep, ya 500. Jadi makanya jangan kau alihkan ke si Pit, ke si A, ke si B. Ya, pertanggungjawabkan. Mana bukti tilep saya itu 500. Ya, tapi untuk mengeluarkan si AB ya dari penjara ada bukti di saya sendiri anjing babi. Jadi lu jangan main-main typing kau di bawah. Ya. Kami ini orang Kristen. Kami merasa dicemari dengan adanya kalian-kalian murtadin yang datang ke orang Kristen. Kami mayoritas di dunia. Ya, biar paham kau. Kami mayoritas kami. Jadi kami tidak percaya 100%, 1000%. 1% pun kami tidak percaya kamu itu adalah orang Kristen. Sejatinya kalau kau berapologet, apa itu arti apologet? Itu mempertahankan iman. Bukan senggol sana, senggol sini sesama apologet. Ya. Jadi kalau kamu naik hanya untuk si Pit, si ini, turun kau anjing, babi. Turun kau, babi. Selesai. Mantap. Cukup. Gak butuh. Sekarang kau kublokir kau babi. Ya. Sudah, selesai. Gak bisa masuk ke sini. Harus saya turunin. Saya yang punya room. Ya, saya yang ngatur di sini. Gak ada kalian-kalian netizen. Ya, yang netizen yang sok-sok mengatur saya, silakan pergi dari sini. Ini orang Kristen maki-maki. Momot, kenapa kalian diam? Saya udah bilang ini si Baginda 7 ini diblokir aja. Gak butuh yang kayak gini. Momot harus cepat bekerja. Gak usah banyak-banyak. Ngapain ribut-ribut? Dia mau ribut sama si Pit, sama si itu, ngapain? Yang penting sudah nyampe narasi saya. Itu yang paling penting. Selesai sudah. Gak butuh orang Kristen seperti dia itu. Gak butuh. Sok-sokan. Udah dibuang aja ke laut. Ngapain lagi? Ya. Kita mau apologet yang jujur. Bukan apologet singgung sana, singgung sini. Ya. Ngata-ngatain koin lagi di sini. Hah? Biadab kali. Ya. Dari awal di sini tidak ada masalah koin di sini. Ya.
Hati-hati Momot ya, jangan sampai herder juga kegigit. Ya, saya nggak bisa diatur. Ngapain ngomong-ngomongin koin di sini, terus tilep-tilep. Habis itu dia naik ke atas mau ngejar si Pit sama si Franz. Hah? Puas kan? Ya, saya nggak pernah bisa diprediksi otak saya. Itu otak Redda Marbun. Kita mau orang Kristen itu jangan ditumpangi para murtadin sampah seperti itu yang membuat huru hara. Ya, kelihatan kan teman-teman? Ya, bahwa mereka itu tidak setuju koin-koinnya si Edis di sana dibawa ke sini. Sampai dia itu koin-koin sok-sokan, itu koin dari Oten juga itu, biadab, lepet. Ngapain dia naik mau ini? Wah, potong dulu. Ini gaco-gaco ini. Gaco-gaco bilang ini, kau kenapa kasih gift ke RKE, gaco? Saya kasih gift itu ke Tina Mary. Lihat baik-baik itu kalau ada gift di atas. Saya kasih gift ke Tina Mary waktu mereka debat tadi. Sama RK. Intinya lu takut diskusi Reda, diskusi apa tolol? Nah, udah ada sinting lagi nih. Diskusi. Diskusi. Oh, mau membahas Yohanes, Matius, Titus, apalagi Korintus, gitu maksudnya. Ku bikin jadi sampah. Orang kalau tidak menjaga integritas kejujuran di kekristenan yang sudah masuk di kehidupan Redda Marbun akan kubikin jadi sampah. Mantap Meo, mantap. Oh, saya tidak bisa pernah bisa diprediksi otak intelijen seorang putri Sion yang dari Israel. Hancurkan dia berkeping-keping dia. Bolu Malbun dilawan. Ya. Ancul dia. Ancul lemul dia. Ku bikin jadi sampah dia, kurupuk ya. Kurupuk sama kecap ku bikin dia. So-soan lu. Gak bisa kan dia jawab? Gak bisa, dia langsung udah begini tadi. Udah langsung begini. Gelisah kan? Yang biasanya dia kalau sama orang lain mau gini. Tadi pas ku jelasin seperti itu, apologet begini, dia udah langsung gini. Udah begini. Terus saya mau berurusan dengan si Pit sama si Franz. Dia mengatur rumah gua. Ini rumah herder. netizen yang benar-benar setia aja di bawah kadang-kadang kena gigit. Apalagi si sambal itu. Oke teman-teman, tolong diambil alih dulu Mike. Bunda mau sarapan dulu sama Om. Silakan diambil alih dulu. Ya, jadi itu. Nani. Jadi si Yosep itu dari dulu sama saya tuh gitu. Siapa Anda, terus-terusan gitu. Emang penting status. Gitu loh. Kiamat aja tuh berani loh ngadepin saya face to face. Ngobrol. Face to face loh, berani loh. Dia berani loh. Kiamat masa Yosep nggak berani. Face to face aja berdua. Gak banyak-banyak, enggak. Saya nggak pernah main banyak-banyak orang kok. Face to face gitu. Tapi dia selalu alasannya gini teman-teman. Siapa Anda? Iya, saya bukan siapa-siapa, sudah. Saya mah apa tuh ya? Saya mah apa tuh lah. Hanya butiran debu. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang famous, bukan. Gitu.
Ya Sep ya, nanti aja kalau mau di mana, katedral atau di mana, bebas. Gak usah bawa-bawa itulah Katolik lah Sep, saya aja enggak Sep, gak pernah loh. Gambar-gambar itu apalah, pamer-pamer kayak gitu Sep, Sep. Padahal kan tadi kan juga baik-baik. Kalau memang kamu seorang Katolik ya baik-baik lah Sep. Ngomongnya gitu bagus-bagus. Meskipun ya kan kamu dihujat misalkan, ya baik-baik lah, tujuan kamu apa ya kan, gini ceritain dari sudut pandang kamu tuh, masalah kamu tuh gimana gitu, apa gitu terhadap room ini gitu kan. Terus apa yang kamu tuh ngerasa nggak nyamannya itu karena apa? Terus masalah kamu tuh apa? Apa yang sebenarnya kamu harapin dari situasi seperti ini? Itu loh. Nggak usah kemana-mana, itu aja dulu. Terus waktu kejadian-kejadian yang sudah-sudah, gimana tanggapan kamu gitu? Takutnya kamu salah tangkap maksudnya apa. Kamu kan cuman nyaringnya tuh sebuah kata-kata kasar doang. Kan gitu. Ya kan? Padahal kamu belum sempat ngobrol gitu sama Kareda gitu. Ngobrol aja. Kayak saya juga ngobrol kok, balik layar ngobrol. Apa tujuannya? Sebelum nyerang Sep, tanya dulu Sep. Jangan bikin malu Sep. Ayo jangan jadi ababil terus Sep. Sudah cukup kamu. Aduh, saya di umuran kamu tuh sudah sangat dewasa loh. Jangan mentang-mentang gitu baru di satu paroki ngerasa asa aing gitu. Asa aing tuh ya ini lo gue nih. Anjay. Janganlah. Terus cari solusinya menurut kamu, yang paling penting poin-poin itu apa biar nggak berlarut-larut gitu. Apa? Terus gimana caranya supaya ke depan hal kayak gini tuh nggak keulang lagi gitu loh. Apa yang kamu bisa lakuin juga untuk memperbaiki keadaan seperti sekarang, bukan begitu terus capek Sep. Itu nggak dewasa. Masa kamu kalah sama saya Sep? Saya yang bukan seorang apologet dari Katolik loh Sep. Bukan. Masa kalah Sep? Betul teman-teman? Gak usah lah lari-lari dulu kemana-mana. Problem pribadi kamu apa terhadap ini? Itu aja dulu. Kamu tuh ngikutin ikut campur urusan orang lain. Gitu loh. Masalah si RK kamu belain. Kamu belain si RK? Kamu belain si MP? Kiamat aja sudah menyatakan exit depan saya loh. Tanya dia. Saya bukan siapa-siapa. Tapi dengan sangat gentle di hadapan saya, Kiamat menyatakan exit. Drama-drama apologet ini. Karena dia tahu siapa yang gini. Oke? Kamu itu aneh loh. Pengen beol teman-teman. Lanjut ya. Ke WC dulu. Iya, begini ya, Yosep, secara pribadi kita tidak pernah bertemu face to face atau berurusan, akan tetapi di sosial media ini kita punya tanggung jawab dan hak. Di mana kalau kamu bertanya di mana tanggung jawab dan hak kami, tanggung jawab kami adalah sebagai orang Kristen untuk membersihkan kekristenan itu dari kemunafikan yang sekarang semakin kalian pertontonkan. Ya, hak kami sebagai orang Kristen juga untuk menyatakan bahwa kami tidak butuh pengajar-pengajar palsu seperti kalian yang menodai kekristenan itu sendiri. Kalian berkedok pengajaran, tapi sedikit pun ciri pengajar tidak ada sama kalian. Sebenarnya kekristenan itu, Yosep, sangat sederhana, yaitu kejujuran yang sama sekali tidak kalian miliki, kerendahan hati yang sama sekali tidak kalian miliki.
kemunafikan itu sangat dibenci di kekristenan ini. Jadi apapun motivasi kamu ketika kamu menyatakan diri kamu masuk di kekristenan ini, kami sebagai orang Kristen menyambut. Karena di ajaran Kristen itu sendiri, kami tidak diajarkan untuk menghakimi. Kenapa saya bilang kami? Karena kamilah lebih dulu Kristen dari kau. Mungkin ada euforia, semacam euforia, kegembiraan umat-umat Kristen ketika ada seperti kalian murtadin yang semakin banyak mengenal Yesus. Tapi itu kalian manfaatkan atau memang kamu betul-betul Kristen, tentulah sifat-sifat kesombongan tidak ada pada pengajar. Jangankan dulu pengajar kekristenan, pengajar duniawi aja, seorang guru dituntut lebih dari personal lainnya, yaitu apa? Guru itu adalah tauladan, pengajar itu adalah teladan. Ada teladan yang diajarkannya. Jangan kamu kira dengan tidak adanya kalian apologet bahwa kami ini tidak tahu apa-apa tentang Kristen. No. Ya, tapi kami bergembira melihat umat-umat Kristen, apalagi khususnya angkatan muda yang peduli ya dengan kitab suci, peduli dengan apa yang diterima selama ini, ya, ketidakadilan yang kami terima. Kami sudah biasa ditindas karena situ sudah ada di dalam kitab bahwa kami akan diperolok oleh karena namanya. Tapi kami tidak takut karena kami tahu bahwa Tuhan kami itu adalah raja di atas segala raja. Jadi tanpa kalian apologet pun, kami bukan berarti kami ini jadi entah bagaimana begitu. Tapi kami menyambut gembira tentang anak-anak muda yang dekat dengan Tuhan Yesus, bisa menjadi pengajar, bisa menjadi sumber inspirasi juga. Akan tetapi, ingat Yosef, bahwa di ajaran Yesus, kami juga bisa membaca tanpa harus mendengar ocehan ocehan katakanlah ulama atau apapun istilah yang seperti agama lamamu. Saya nggak tahu apakah itu agama lamamu ataukah itu masih identitasmu. Kami punya Alkitab, kami bisa baca sendiri. Otak kami yang dikasih Tuhan Yesus, dikasih pencipta, bisa kami gunakan sendiri. Kami bisa mencernanya. Tapi kami menghargai orang yang menjadi pengajar. Ya, bukan berarti kami ini akan telan semuanya. Seperti model-modelmu sebelum kamu menyatakan diri menjadi murtadin. Dengar saja, telan saja, tak boleh bertanya, begitu. Tidak seperti itu Yosef ya. Jadi kesombongan yang baru saja kau tunjukkan ketika ya Bunda Reda berbicara. Kamu sudah langsung dan karya jangan kau pikir ya. Kami di sini bukan recehan ya Yosef. Maaf. Tapi bukan kelas kami juga untuk menyatakan begini kami ini siapa kami, tidak. Karena kami ini juga bukan siapa-siapa. Tapi dibanding kamu, sorry Yosef. Saya katakan ya. Kau dengan warawiri di Komal ini aja kami sudah tahu kau itu siapa. Tentu kami sudah tahu kau di mana, apamu, kelasmu. Jadi jangan kau undang orang berbicara untuk pedas. Ya, Yosef, kami nyatakan bahwa room ini, Madam Reda, and all the team dan kami semua, netizen smart. Kami ini netizen smart. Netizen yang cerdas, yang tahu mana pembohong, mana penipu, mana yang akal bulus. Dan kami punya hak menentukan mana yang kami ikuti. Tak perlu kau koar-koar menggiring-giring netizen. Kau kira kami ini siapa bisa kau giring-giring? Ya, kami netizen smart. Kami senang, kami bergembira. Ada room Madam Reda Marbun yang berani menyatakan kebenaran itu, yang berani
membongkar kebusukan-kebusukan itu. Ya, ini yang kami tunggu. Orang yang berani speak up. Jadi jangan kau kira bahwa kami di sini orang kurang kerjaan. Tidak, tapi kami punya tanggung jawab dan hak. Ingat itu, garis bawahi. Kalau kau menyatakan bahwa kami itu fitnah, bahwa menyatakan bahwa tadi perkataan Bunda Reda bahwa kamu itu murtadin penyusup, silakan. Kalau kau orang yang berpikiran smart seperti kami, tempuh. Siapa yang mendalilkan akan membuktikan. Kami akan buktikan. Kami berhak meragukan, terutama itu RK. Jangan kau kira kami ini main-main. Kalian terlalu mempermainkan kami orang Kristen ini. Mentang-mentang kami ini diam, mentang-mentang kami ini menerima, mentang-mentang kami ini tidak mau ribut seperti orang bebal, membuat huru-hara. Ya, kau tahu kami Kristen itu terang dan garam. Bukan makhluk yang ditakuti, yang dipandang orang sebagai wabah, hama. Ya, tidak. Jadi jangan kamu, kalau kamu mengganggu room ini, kau ganggu, kau hina-hina seperti gayamu tadi, tidak kau hormati Bunda Reda Marbun, kami netizen juga akan melawan kau. Karena kami sudah menyatakan pernyataan sikap tentang itu. Kami bersyukur ada room ini. Yang berani speak up. Yang punya visi misi jelas. Ya. Jadi tolong kau catat nama saya. Saya tidak pernah ikut-ikut apa segala macam. Karena saya juga tahu di mana saya harus nimbrung. Di segala rentetan kejadian, saya tidak ada di kejadian itu. Maka saya membatasi diri saya. Akan tetapi, yang barusan kau lakukan, ada di depan mata saya juga. Maka saya speak up. Kalau kamu keberatan, silakan, saya tunggu kamu. Saya akan berbicara dari sisi bahwa saya juga punya tanggung jawab dan hak sebagai orang Kristen. Saya mendukung 100% apa yang dilakukan oleh Bunda Reda Marbun untuk membersihkan kekristenan ini. Kekristenan Indonesia ini adalah rumah kami Kristen. Sorry, saya akan mengatakan kami karena engkau dan RK tidak kami anggap. Kami sangat menghormati dan bergembira kepada saudara-saudara kami murtadin yang menyatakan menerima Yesus. Banyak yang baik, banyak yang sungguh-sungguh, bahkan banyak yang lebih mengerti tentang firman daripada saya yang lahir sebagai Kristen. Jangan kau nodai, jangan gara-gara kau akhirnya mereka menjadi kena imbasnya. Tapi kami tidak seperti itu. Kami tahu mana yang apa. Sekarang saatnya adalah menampi mana sekam, mana yang tidak pantas. Inilah saatnya kalian tertampi, tereliminasi oleh sikap kalian sendiri. Pada akhirnya kebenaran itu akan berbicara. Kemunafikan kalianlah yang menunjukkan. Biar kau tahu, belajar kalau kau memang betul ingin mau jadi Kristen, pelajari dulu apa sebenarnya Kristen itu. Kristen itu tidak 9 buah-buah roh itu kau pelajari. Ya, kesombonganmu jangan kau anggarkan kepada kami. Kalau kau mau belajar sombong yang baik dan benar, belajar kau sama saya. Biar saya ajari bagaimana cara orang sombong yang benar. Ya, kenapa saya bilang sombong yang benar? Kalau orang mau sombong, mau apa dia punya, silahkan. Itu namanya sombong yang benar. Tapi kalau masih gembel, warawiri di komal seperti kau, enyahlah kau. Saya tidak biasa untuk menghina orang, tapi ingat, kalau kau pancing, saya akan ladeni apa yang kau beri. Ingat simbol room ini. Anda jual, kami borong. Ya, ingat itu, Yosef. Kalau kau undang saya di roommu, saya akan naik, saya jabani. Terima kasih. Silakan kawan-kawan yang lain yang ingin menambah. Halo, kawan-kawan, ada yang menambah? Silakan. Ada ini Edis naik tadi ya. Kak, bentar Kak. Yosef. Sebentar Bunda Sola, silakan Frans.
Kita tunjukkan ketertiban. Yosef, jaga titikmu ya. Jaga titikmu dengan si Jackson Deporas ya. Jaga titik, jangan geser. Aku tahu posisimu di mana ya. Aku nggak ngancam, tapi gini loh, kami orang Kristen, Katolik, Protestan dari dulu damai. Dengan ada kehadiranmu di sini, kalian adu domba kami. Kalian tuh apa? Bangsat. Dah ngerti kan? Arti bangsat tahu kan? Nah itu kamu. Nggak penting saya apologet bahas firman. Kau benar-benar berapologet. Kau sudah meninggalkan apa itu? Nabi Mokondomu itu ke Kristen. Jaga lisanmu bro. Jaga bro. Kami di sini bisa berkata lebih kasar darimu, bisa bro. Kenapa? Kami muak lihat kalian bicara firman, tapi kehidupan kalian kosong. Sampah. Tahu sampah? Intinya dari aku, mending kau balik, gak usah lagi berapologet. Bilang ke si RK balik ke Islam lagi. Bukan balik ke Islam, memang udah Islam kok. Sampah kalian semua buat saya. Apa losek kalian semua. Silakan lanjut. Iya, silakan Bunda Sola kalau mau menambah. Kalau boleh kita gunakan bahasa yang apa ya? Jangan minta maaf dulu adikku Frans. Jangan kita pakai apa? Silakan Bunda. Maaf Kak, saya nggak akan menarik kata-kata saya ya. Karena saya kalau saya face to face sama dia, saya pastikan bukan begitu cara saya sama dia. Itu saya pastikan. Oke. Silakan Ibu Solako. Ini live-nya Edis ya, tadi pagi. Live-nya RK Edis masuk tadi pagi. Kameranya. Ini sudah saya buka layar saya. Wajahmu mana? Enggak, saya kemarin punya pertanyaan ini nih, belum dijawab nih. Wajahnya mana? Yang saya tanya kemarin ini. Oke, sekarang di sini. Oke, kan kalian mengatakan saya sudah menonton video itu, Edis. Ya, di mana di sini? Edis mengerti enggak? Edis mengerti enggak arti dari penyembahan? Ini ngapain ini? Nggak mau jawab. Enggak, menurut RK ini ngapain? Saya tanya, Edis bisa menjelaskan arti dari penyembahan? Enggak, ini saya tanya dulu, ini ngapain? Ini nyembah patung begini, ini menurut Edis, kita teratur, Edis. Jangan dibisukan. Kalau misalnya takut sama saya nggak pernah takut. Kau yang takut berdebat di sini. Oke, saya tanya ini, menurut kalian ini ngapain? Kamu berani nggak berdebat di Superboy dengan saya? Ini kan di sini udah mulai. Ini udah mulai nih. Dis. Coba sebelum kau menunjukkan video itu, saya minta kamu menjelaskan kata penyembahan secara biblikal dan gramatikal dalam Alkitab. Ini pada berani, tapi di sini bilangnya saya permisi dulu gitu. Kabur. Ya, coba ini jelaskan kemarin ini ngapain? Kamu bisa nggak, Dis? Jangan bawa video, kita pakai back to the Bible, bisa nggak? Kemarin saya sudah tanya sama Cecep, apakah ini ajaran Alkitab? Apakah ini ajaran Katolik? Dia bilang jangan framing. Oke, kamu kemarin Bang RK setuju nggak? Bang RK setuju nggak? Bang RK fasilitas. Jangan dibisu-bisukan dong. Kalau kata pakai waktu ya, pakai waktu. Bang RK jadi penyedia waktu atau saya penyedia waktu. Silakan kamu Joseph, silakan. Oke, apakah ini ajaran Oke, sekarang giliran Joseph dulu, habis itu Edis. Apakah ini resmi ajaran Katolik? Pakai waktu. Joseph, habis itu kamu. Saya kasih waktu, saya timer di sini. Oke, tertib ya berarti ya. Jangan tiba-tiba.
Oke, jangan tiba-tiba bilang saya saya pamit dulu. Oke, kita selesaikan. Oke, begini Dis, kita diskusi secara man to man, gentle. 5 menit ya. Boleh. Oke, Edi silakan balik kamera Dis. Coba yang ini Dis, coba yang betul-betul ingin mau diskusi Dis. Jangan kayak anak kecil Dis, bisa nggak? Coba balik kamera, saya kasih waktu kamu dengan Joseph, bisa nggak? Soalnya kalau saya bicara kalian ketakutan yang jadi. Enggak, saya kasih waktu aja bicara. Bicara. Enggak, saya pakai timer, kamu balik kameranya, bisa atau tidak? Enggak, nanti kalau saya bicara juga dibisukan percuma. Enggak, jadi kalian aja akan bisukan. Saya adil, Dis. Enggak, inilah ajaran biblikal yang kalian bilang nih loh. Iya, saya adil, makanya ini Dis coba mau nggak Dis? Kamu diskusi baik-baik, bisa nggak? Ini loh ajaran yang kamu balik kameramu dulu. Ini ajaran yang kita biaya. Iya, balik kameramu, saya kasih waktu, jangan kayak anak kecil, Dis. Ayo, ini ajaran Alkitab ya. Ya kita dewasa, ayo diskusi. Balik kameramu, saya kasih timer nih, 5 menit. Jadi boleh nggak saya bicara nih? Iya, ini 5 menit loh, Dis. Kemarin saya sudah tanya sama Nggak bisa nggak, kamu mau nggak diskusi secara akademis 5 menit, kamu mau atau tidak? Katanya ajaran Alkitab. Ini gimana boleh? Saya pingin kamu, saya kasih timer, terus yang 5 menit. Kalau dibisukan saya permisi ya teman-teman ya, karena ini saya tanya dari kemarin belum dijawab. Boleh nggak? Yes, yuk 5 menit. Benar Bang RK, kamu jujur akui, waktu saya mau menjelaskan di sini, kamu bilang mau pamit, betul nggak? Nih dengerin. Iya, tapi karena belum ada jawaban sampai sekarang. Ya. Sip, coba jelasin nih. Ya. Coba ini bisa dihilangin batu. Iya, yang kuat juga menyebab batu. Nabi Musa menyebab batu. Saya permisi. Tugasmu sekarang menyelesaikan. Saya permisi. Kabur dulu. Nabi Musa menyebab batu. Iya, apa yang ingin disampaikan yang sudah cukup? Kamu balik, kamu dewasa Dis. Kamu kan pendebat handal Dis. Kamu pendebat jagoan. Coba gentle Dis. Coba kamu gentle, kamu balik kameramu, saya kasih waktu 5 menit. Kamu dengan Joseph. Di Jangan mute tiba-tiba lagi, di permisi. mute lagi. Kamu kalau laki-laki kau pendebat jago, record nih. Kalau Edis pendebat jago, dia terima tantangan Joseph. Menurutmu ini ngapain ya? Menurutmu ini ngapain? Balik kameramu, nanti kita jelaskan. Apa kita dari mana udah jelaskan kok? Kamu balik kameramu, kalau kamu gentle, kamu laki-laki. Ini aja dijawab nih, ngapain? Ini ngapain menurutmu? Kalau kamu gentle, kita debat akademis sekarang. Saya adil kok. Ngapain saya debat sama kamu? Ayo bisu-bisukan kok. Iya, balik kameramu, diskusi. Ya percuma kau bisu-bisukan. Kamu ngomong terus lah, Dis. Kamu berani atau tidak? Ayo, saya cuma minta jawaban. Di mana ini dalam Alkitab? Saya adil, Dis. Saya adil dalam diskusi. Ya, di mana dalam Alkitab seperti ini? Berani atau tidak? Justru kamulah yang memberitakan Injil yang lain. Kalian inilah pemberita Injil yang lain. Dis, kamu di mana dalam Injil? Kamu berani atau tidak? Di mute lagi. Bisu-bisu. Andalan kamu ini kan ngomong terus, ya kita bisukan lah. Ya. Artinya, ya, saya kasih waktu 5 menit, kamu 5 menit. Jangan bisu-bisukan saya. Tolong, moderator, jangan bisukan saya. Moderator, kita semua dibisukan. Iya. Loh, jadi ini dimengerti atau tidak, Dis? Kamu mau atau tidak? Ya, simpel. Saya mau ngomong sama Edis ini, kenapa saya dibisukan? Woi, jangan bisukan saya. Dis, kamu tinggal pilih, mau dengan saya atau dengan Jose? Makanya kalau kamu dengan saya, Jose moderatornya. Balik kameramu, kamu aku tunjuk mukamu. Ya tinggal jawab aja di mana dalam Injil seperti ini. Kamu udah kayak kadrun aja sih. Kamu udah kayak kadrun, Dis. Kamu bilang saya memberitakan Injil yang lain. Kamu memberitakan Injil yang lain, kau saksi Jehova. Justru kamu memberitakan Injil yang lain. Kau saksi Jehova. Ya udahlah, permisi dulu ya. Takut kabur, jagoannya kabur, gak berani buka kamera kayak kadrun. Kabur buat apa sih di sini? Kalau kamu mau di sini, kau balik kameramu. Bilang dulu, saya takut kalau ini kita diskusi secara dewasa.
Kamu mau nggak? Ya RK beli aja gudang garammu sana lah. Takut ini sih kabur. Kabur jangan kalian kabur takut ya. Bang RK sebentar. Siapa tidak mau kabur? Di mute terus, dibisukan terus. Bukan kabur. Tapi bosan. Bisukan terus. Jadi begitu ya kawan-kawan. Kalaupun ada, saya tidak tahu karena saya tidak begitu ahli di teknologi ini ya. Saya tidak tahu melihat apakah Yosef ada di bawah. Saya yakin yang menjadi mata-mata atau apapun istilahnya ada di bawah. Dan saya pribadi saya tidak peduli karena saya tidak punya kepentingan apapun, apalagi yang namanya koin. Maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Itu jauh dari apa saya. Ya. Jadi di room ini tidak ada kami pencari-pencari koin. Kami sudah sangat bersyukur bahwa kami yang dikatakan lansia-lansia ini sudah pernah melewati masa muda seperti kalian dan kami sudah punya prestasi dalam mengantarkan anak-anak kami juga yang belum tentu bisa kalian lakukan. Akan tetapi kami sekarang di sini berbicara sebagai seorang Kristen, ya, yang sangat prihatin dengan setelah terbukanya ini semua terkuak oleh roomnya Bunda Reda Marbun dan all the team ya. Jadi kalau kalian juga mengata-ngatai, mengolok-olok atau apapun, jangan pernah kalian mengatakan bahwa kami itu penjilat atau apapun. Sorry ya, kami ini orang independen. Secara ekonomi kami berani mengatakan kami lebih independen dari kalian. Para ya bisa saya bilang saya para penjual diri demi koin. Kalau kalian berdua, saya berani sekarang mengungkapkan kata-kata ya, menginisial seperti kamu RK, secara pribadi kita tidak ada bersinggungan. Tetapi secara Kristen, saya berani speak up. Dan saya berani mengatakan bahwa kamu itu bukan orang Kristen. Dengan setelah terungkapnya apa yang seperti status atau apapun itu komenan kamu yang sudah ditampilkan beberapa hari ini. Kami sangat sedih sekali. Ketika saya membaca itu saya sedih sekali. Air mata saya betul-betul pedih. Karena saya berpikir sebegininyakah kami orang Kristen ini di Indonesia ini dipermain-mainkan, diperolok-olok. Begitu tulusnya kami orang Kristen ini. Apa rupanya yang sudah kami perbuat di negara ini yang sudah merugikan negara ini. Sampai kami selalu dipermain-mainkan seperti ini. Dan lebih sadisnya lagi, orang kami sendiri pun yang bahkan mengaku Kristen, bahkan yang mengaku seorang pendeta, bahkan yang mengaku seorang apologet, lebih-lebih berkolaborasi dengan orang yang menghina-hina ajaran agama kami sendiri. Sekarang duduk bercengkrama dengan mesranya, dengan mengejek-ejek. Ya, benar-benar saya bersaksi secara pribadi. Saya tidak akan membawakan ke teman-teman lain dulu. Tapi saya sudah bisa menyaksikan bagaimana sambutan para netizen tentang room ini. Kami bersyukur dengan adanya room ini. Terkuaklah semua kebusukan-kebusukan itu. Terkuaklah semua kolaborasi-kolaborasi yang jelek itu. Terkuaklah semua. Saya tidak tahu melebihi dari bangkai. Sanggup menjual-jual nama Tuhan. Ingat RK, saya dulu fans beratmu. 3 akunmu saya ikuti. Sampai-sampai ketika kamu buat konten hari itu yang ada teman-teman Kristen di sana, kalian menyanyi, ada gereja yang apa. Saya betul-betul saya bilang aduh baiknya kau itu diberkatilah kau. Saya betul-betul tulus mengatakan itu di dalam hati saya. Saya senang sekali ketika kau dulu mengajar di roommu, ada yang naik, langsung kamu bilang, jangan bawa denom di sini. Saya tidak ada denom di sini. Saya betul-betul salut sama kamu. Saya jajarkan kalian. Saya bilang, waduh, Edis, RK, Yosef, Jeki Sembiring ini, waduh, pasti kami tidak lagi akan seperti sekarang diperolok-olok. Pasti kami akan bisa setara.
Jangan dulu kita bilang apa. Tapi ternyata kalian, maaf, kalian pengkhianat. Dan itu tidak akan kami tahu kalau tidak dengan adanya room ini. Sakit sekali ketika kita tahu kita dihianati. Jadi RK, Yosep, dengan sikap ini baru saya lihat nyata, saya lihat sendiri bagaimana gaya kamu bersikap kepada orang tua. Betul-betul kamu itu nothing, sombong, tapi tak punya modal. Sombong gak apa-apa bro, ya sombong boleh, it's okay. Saya suka lihat orang sombong, tapi asal bertanggung jawab sesuai itu istilahnya ya. Saya ngeri kalau bicara loh. Jadi Yosep, sifat kamu tadi, kalau kamu keberatan, pakailah otakmu ya, cerdas sedikit, tempuh apa yang harus kau tempuh. Kalau kami merasa bahwa kami fitnah tentang kalian, kami punya alasan untuk mengatakan, meragukan kalian sebagai kalian itu orang Kristen. Saya satu keluarga terdiri dari Protestan dan Katolik, bahkan Muslim. Kami tidak pernah ribut. Tapi setelah kalian dua datang di Apologet ini, kalian buat orang semua berbenturan. Kalian pertontonkan tadi seperti yang barusan diputar. Kalian pikir dengan suara keras. Edis begitu lembutnya menjawab kalian, tapi kalian tanding-tanding suara seperti RK tadi. Hey, netizen ini juga orang cerdas, netizen ini smart. Dari segi etika pun kita tahu. Tahu kau, padi yang berisi itu menunduk, tapi padi yang kosong itu mendongak dia. Biar kau tahu. Jadi jangan kau ajari kami ini. Kami ini lebih duluan Kristen dari kalian dua. Ya. Saya juga akan ikut menyatakan, saya menyatakan sikap saya. Kalau kalian mau menuntut saya silakan. Saya akan jawab apa yang menjadi penyebab alasan saya menyatakan. Kalian bukan Kristen, kalian penyusup. Saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab saya dengan komentar saya. Tidak perlu kamu buat-buat nanti dengan piti-piti segala macam. Jangan kau cari masalah dengan saya. Saya sebagai orang Kristen, saya bertanggung jawab dan punya hak. Ya, kami sedih kalian memporak-porandakan kami seperti ini. Jadi jangan kalian buat seperti itu ya. Seperti tadi. Ingat, kalian sudah capek black campaign membusuk-busukkan Edis. Tapi ingat, ketika pintu itu sudah dibuka oleh Tuhan, tak ada satupun yang mampu untuk menutupnya. Begitu juga sebaliknya, kalau Tuhan sudah menutup pintu itu, siapapun tidak akan mampu membukanya. Ingat itu. Kau pikir orang bodoh semua kami ini, netizen ini, yang mau membantu atau apapun itu? Kau pikir itu hanya digerakkan oleh hatinya? Tapi kami tahu, itu adalah pekerjaan Tuhan juga. Ingat itu. Black campaign apa yang tidak kalian buat sama Edis? Akan saya ulangi RK dan kau Yosep. Ketika Tuhan sudah membuka pintu itu, satu pun tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Begitu juga sebaliknya. Kami bukan memuja Edis. Jangan kalian memfitnah-fitnah. Dan dia selalu berkata tentang itu. Jangan mengagumi saya. Kau pikir yang menonton itu juga hanya dari Kristen? Mereka kagum. Edis itu dipakai Tuhan biar kau tahu. Edis itu apologet yang berbuah. Ingat, pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang dan dibakar. Jangan kalian buat dengan gaya-gaya suara kalian besar-besar. Memalukan kalian. Kami juga tidak mau menyinggung perasaan saudara-saudara kami, para murtadin yang menerima Yesus. Kami bangga punya Ibu Sopiatul. Kami bangga Abi Saifuddin Ibrahim. Kami bangga Ibu Marsya, Intan Mona, siapapun, banyak lagi yang tidak sanggup saya sebut satu persatu. Kami bangga. Tapi bagi kalian dua, kalau kalian tidak terima,
Silakan tuntut saya dari jalur hukum. Saya akan hadapi kalian. Terlalu kalian buat gonjang-ganjing, kalian coret semua kekristenan ini. Apa bahasa RK ya itu? Gua juga tahu Tuhan itu bukan, Yesus itu bukan Tuhan. Belum lagi dengan caramu mengetik. Walaupun berlawanan dengan hati gua, tapi gua butuh duit untuk makan. Itulah kualitasmu. Kau tahu, orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, tidak akan pernah sibuk dan tidak akan pernah takut akan makan. Ingat, burung yang tidak menanam aja dia bisa menuai. Bunga bakung yang tidak menenun tapi dia berbaju indah. Itulah Kristen. Tapi karena kalian Kristen palsu, kalian takut. Kami orang Kristen tidak pernah takut. Biar kau tahu. Cek. Bahasa apa sih? Nih, Romo PG baru bangun. Aduh, Romo PG tidak tahu tadi. Ustadz Yosep sudah naik di sini. Si Kristen palsu. Silakan, saya akan tutup ya. Begini, ini pendapat pribadi saya. Emosi ini. Sebentar, Aku Romo. selesai main game loh. Tadi Sebentar, Romo. TikTok ini aku lepas, aku pakai yang buat laptop. Kenapa? Iya. Sebentar, Romo PG. Saya akan closing statement. Jadi, buat saudara RK, apalagi kau Yosep yang tadi naik, saya akan nyatakan, kalau kamu keberatan dengan pernyataan saya hadapi kamu. Tidak perlu kamu buat gimmick-gimmick, buat viti-viti, buat bahasa-bahasa yang semakin merendahkan kamu. Ingatlah, jangan buat malu kedua orang tuamu. Jangan buat malu keluarga besarmu dengan punya anak seperti kamu. Buatlah bangga orang tuamu. Terima kasih. Ketua lagi makan. Silakan Romo PG bersabda. Ini Komal. Tidak. Rungkat kah? Lagi belanja kah? Atau kemana? Lagi makan. Emang datang dia tadi? Siapa? Si Yosep. Yosep. Turun ya, Gimana? bro. Satu orang aja yang ngejelasin, jangan tabrakan ngejelasin gimana? Enggak, Bang PG, aku mau izin turun, aku ke mic. Nggak ada yang mau ngajak baku hantam. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Maksudnya? Kok baku Hati-hati, Pran. Enggak, gua anjir. Hah? Aku yang jelasin atau apa? Apa gimana? Silakan. Tadi. Baku hantam nggak tuh? Hah? Iya. Tadi buka Komal. Hah? Ya, jadi kami naik kan. Ya, biasa ada dialog. Ya, seperti biasalah Bunda Reda berdialog. Bukan hal yang luar biasa atau ada yang baru. Shalom. Terus? Bintang, tunggu dulu. Jadi dia bertapping di bawah. Macam-macam. Jadi dipersilakan naik. Baru dia dengan gayanya tidak ada sopannya. Dia bilang, saya datang di sini hanya untuk peran dengan fit. Lalu ketua bilang, ini room saya yang buat aturan di sini, bukan kau yang ngatur saya. Jadi Terus? ngomong ketua kita sama dia. Habis itu ditendang, di kick langsung. Jadi banyak omong ocehannya di bawah apa segala macam dan yang apa. Ada juga yang bilang takut lah, inilah itulah. Ini bukan room apologet, bukan room diskusi, bukan room debat. Itu makanya tadi karena ada kegiatan sedikit ketua, jadi kamilah yang apa. Udah itu. Tadi Mike duluan. Masalahnya siapa sih Yosep ini sama si Edis ini apa? Coba Bintang jelasin singkat deh, bisa deh. Sampai di notis. Aku nggak ngikutin si Yosep ini. Karena menurutku masih sehari 2 hari ya momennya. Ada yang tahu nggak masalahnya? Yosep kepancing sama si RK, Bintang, coba berhenti dulu kau itu kalau mau menerangkan. Iya, sebenarnya dulu si Yosep ini kan tidak ada ikut gonjang-ganjing ini. Terakhir ini aja dia jadi ikut-ikutan.
Padahal hari itu kita saya pribadi sudah bilang, loh ini bagus ya, dia tenang aja, dia tidak ada ikut-ikut, tidak ada seperti dia, Jeki Sembiring tidak ada ikut-ikut. Ini malah terakhir kalau lebih dia yang jadi apa? Jadi lebih ini, jadi corong dia, jadi congor dia. Terus kedatangan dia ke sini ngerusuh tadi, datang nggak Iya, dinotis dia apa. bilang, Terus iya dia bilang mau ngapai si Pit dengan si Pran. Udah itu dia ngomong sama ketua, dibilangnya, ya 5 menit dengan gayanya. ini si Mike kemana? Si Mike Loh. sama si ini tadi baku hantam sama siapa? Macam betul aja baku hantam, memang satu kota. Ya itu, gimana ya, saya pun kurang apa juga nerang-nerangkan begini karena saya udah emosi juga. Saya udah bilang tadi dalam setiap narasi dengan yang apa, ketika saya tidak ada di kejadian itu saya tidak akan ngomong. Tapi ini tadi kamu naik di sini ada saya di depan mata saya di Komal ini, makanya saya speak up. Kalau yang lain-lain saya tidak berani speak up karena saya tidak ada di kejadian itu. Kelewatan, udah ketahuan lagi punya statement seperti itu. Sudah ketahuan bahwa dia penyusup, bukannya malu. Gua butuh duit untuk makan. Hina kali kalian. Orang Kristen tidak pernah takut akan makannya apa hari ini dan besok. Kalau benar-benar dia orang Kristen, biar kau tahu, Irka. Makin nggak ngerti lah kok, sumpah. Yang aku taunya kalau ada orang ini ya udah, aku barbar seperti bulldog. Kalau aku prinsipku gitu. Kulit Kak Nani dari tadi kayaknya tato tapi nggak nyambung. Pidato apa ini, momen apa? Baru ngeh juga di layar. Ya gimana, orang kamu juga masuknya sudah di ini, udah di ujung kejadian. Dengarkan aja nanti PG. Iya. Soalnya aku kalau main game di laptop, HS yang ada di TikTok ini aku lepas. Aku pakai headphone yang ada di laptop. Ada Mamak Sanggul. Anjay. Ya, kalau tadi Tok PG bilang saya nggak nyambung karena kamu kan nggak ikut apanya. Saya kan ngomentari si RK dengan si Yosepnya. Jadi aku bernarasi Iya, makanya tentang. sayanya nggak nyambung gitu loh. Sayanya nggak nyambung. Saya pikir ada apa? Kok ngomel-ngomel gitu loh. Iya, soalnya kan juga itu kan berhubungan dengan yang kita buka kemarin ya, tentang statementnya RK itu. Tapi dia datang di bawah tapping-tapping sama tujuannya sama ketua kan bahasanya nggak sopan. Dinaikkan malah dibilang dia naik hanya untuk mau berhadapan dengan Fit, dengan Frans. Jadi dia anggapnya dia apa? sama si Fit sama si Frans. Ya itu nggak tahu sih. Kabur segala nih orang-orang ini pada kemana sih, baku hantam macam betul aja ya kan. Itu Emang satu ada kota. Fit. Itu ada Hah? Fit kok. Coba Pit naik Pit, naik apa? Jelasin Pit, baku hantam apa Pit? Kok kau dicari-cari pula? Itu baru kau yang ngomong ya kan? Baru si Frans yang ngomong, baru si Mike ngomong. Kayak gimana kalau PG ya? Ku pastikan ya kan? Bulu kontol kau bakal lepas kalau ku ngomong. Kau ngomong apa Pit? Ya aku bilang gini Bang, kenapa orang Katolik habis bikin salib langsung menjulurkan lidah? Mana ada ajaran Katolik kayak gitu? Mendingan kau kembali aja ke Mamat itu, aku bilang gitu Bang. Terus dia nggak terima. Gak terima. Emang Yosepnya naik tadi? Naik Bang. Terus urusannya sama si Frans apa? Gak tau si Frans ngomong apa gitu tadi. Dia baper. Terus si Mike juga. Ya kata aku tadi si Frans ngomong apa Kak? Aduh, makanya. Gua kalau barbar sama si Yosep, lo orang jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung lahir batin ya. Oh ini teman lamaku, ini itu. Kalau PG udah siap loh. Yang namanya dimusuhin ya kan. Ya. Kalau gua udah siap, ya mati kan dalam peti juga kan sendiri-sendiri.
Siap nggak? Karena aku lihat beberapa ya kan, masih lihat pakai kromo kanan kiri, ya kan? Ku tanya dulu nih, nanti ku barbarkan si Yosep ini. Tunggu dulu PG, tunggu pegangan dulu aku. Kalau udah pegangan, hajar. Iya, Mang, bukan apa-apa, Mang. Khawatirnya bukan apa-apa. Ya, unsur dari seperti kayak si Vio kan bukan berarti si Yosep nggak kenal Vio. Pasti tahu, apalagi manggil C Vio. Iya, itu yang pertama. Nanti kalau aku ya sudah ku katakan, yang ku jambak solaku, yang tersinggung tuh bisa bom-bom, parah nggak? Padahal solaku ini bukan tetangganya bom-bom, yang seharusnya wajib tersinggung itu Nopita. Ini kasar bicara ya, gue ngomong baik-baik aja. Nah nanti ngedongkolnya di luar, gue paling benci namanya orang ngedongkol di luar ngomongin orang di belakang, gue paling jijik. Makanya gue tanya dulu baik-baik nih, kalau gue nggak mudeng, kalau gue mudeng gitu loh. Kandang Bang PG itu mah kebun jeruk. Jangan Bang, nggak usah agresif ke Joseph. Dia cuma mau incer koin, diri donatur, anti herder, maksudnya. Iya, bukan apa-apa gitu loh. Ada beberapa orang yang antusias dengan komalnya herder, ya kan? Nah, bukan berarti kita bilang orang itu main dua kaki, tidak. Tapi setidaknya, maaf nih ya, kalau gue punya prinsip begini ya, gue kasih tahu nih ya, biar jelas. Ada orang yang betah di sini, ada dia betah juga nonton pengajaran orang. Pada saat orang sedang pengajaran, orang tersebut bermasalah dengan herder, ujung-ujung orang yang biasa kesini jadi nggak kesini. Gue belak-belakan aja. Bukan sekali dua kali lo nemuin kisah kayak gitu, dan banyak manusia-manusia yang masih punya prinsip seperti itu. Yang tadinya dia ngerasa istilahnya tidak punya masalah, ya kan jadi masalah. Kita ngambil contoh aja lah, Opa Kolmi, tahu kan Opa Kolmi, ya? Dulu seperti apa dia setia di herder. Waktu belum ribut sama MP, Mamak Sanggul tahu kisah, orang lama-lama di herder tahu kisah. Dan dia tidak pernah dimaki di Komal ini. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia sudutkan herder dengan typingan dia di Komal MP. Ini kita ngambil contoh itu aja. Ya, gue nggak ngukur kebaikannya tentang Opa Kolmi memberikan kontribusi kepada orang-orang, karena orang-orang di sini tidak pernah minta gitu loh soal gift. Siap atau enggak? Aku tanyakan dulu nih sama Pio, ya Pio, karena aku pernah ngelihat ada kalau beranda itu Pio membagikan postingan, posisinya itu di Komal Joseph. Dekat nggak Pio? Ini Pio kalau dalam ranah gue dia sekretaris gue loh, dia juga moderator loh di Komalnya gue. Tapi gue nggak mau mencampur adukan, mulut gue kasar, mulut gue nggak bisa ngerem ya kan. Khawatir kalau Pio mungkin kuat mentalnya, kalau yang lain-lain kan gue nggak tahu. Pio mana Pio? Kuat atau enggak? Jawab Pio sebelum Romo PG bersabda. Tadi pagi RK kan live. Di situ ada Joseph juga. Nah, Edis naik dikeroyok. Aku Muhammad Joseph. Kalau ada betina typing bisa aku mute. Nah, tuh Muhammadnya Joseph loh. Tapi kalau Joseph udah kurang ajar di mari, gua asal geruduk. Maaf nih, kita nggak tahu isi otaknya Yosef. Dibuanglah Pio dari Momot, ya kan? Dianggapnya seperti apa? Karena gua tahu bagaimana komunikasi si Yosef sama si Pio baik. Mereka tidak ada masalah. Barbarnya gua, imbasnya banyak.
Kalau soal solidaritas ya lu jangan tanya kalau masalah PG. Gue justru curiga sama orang-orang yang istilahnya sok solidaritas tapi 0,0. Mau diputar nggak kembali itu? Edis naik di roomnya RK tadi pagi. Yang tadi kan, yang Nah, tadi ini kan. lari lagi ke Edis selaku ini kan orang lagi bahas Yosef. Nggak usah lagi lah Belum Kak. selesai pembahasan. Nggak usah lagi Kak. Itu kan Yosef tadi udah di diputar. dalam. Udah diputar tadi, udah itu. Kalau mau diputar-putar dulu, kalau Yosef mau di close dulu. Aku minta yang rekaman Yosef ke sini deh. Biar gue datang ke komalnya dia. Aku tanya, lu punya masalah hidup apa? Sampai huru hara di komalnya Herder. Itu aja yang gue mau tanya. Dia taping lagi, dia bilang ketua tilep uang 500 itu. Dia taping tadi. Makanya ketua emosi. Tadi singgung Herder bang. Siapa? Dia singgung Herder. Sebelum dia kesini dia singgung Herder atau gimana sih? Kenapa? PG. Tiping. PG. Kenapa sampai Yosef tadi naik ke sini? Karena tadi waktu RK live ada Yosef juga di situ bela-bela RK. Banyak herder yang naik dengan taping di bawah, makanya dia marah, dia naik ke sini. Lah terus dia kesel sama si Pit sama si apa? Si Frans apa? Sama si Mike. Dibacotin memang ya dia naik ke sini. Jelaskan Fit. Hilang. Mana ada di Katolik habis bikin tanda salib julur-julur lidah. Ya sudah, itu Terus dia baper Pit gitu. Baper dia bang. Aduh sakit hati dia kalau dengar gua ngomong. Terus yang nanganin dia di Komal ini siapa tadi yang ngebacot sama dia? Kareda? Kareda bang. Atau si Mike? Atau siapa? Dia naik langsung. Kalau Mike bukan karena bacot dia, senapas gue tahu dia. Balas-balasan taping tadi dengan dia, PG. Baru disuruh ketua naik. Live-nya RK tadi pagi, memang dia sebut-sebut Kak Reda. Di live-nya RK tadi pagi, sampai dia bilang, kalau Reda live, dia akan naik. Nah, naik kan tadi? Gua kalau datang ke Komalnya Yosef cuma 2 kalimatnya. Gua nggak ada masalah sama lu, Sep, ya. Lu punya masalah hidup apa sama Herder? Cuma itu doang. Kalau dia menanyakan soal si Mac, siapa Mac, nggak ada urusan sama si Mac, berarti si Mac ada agak sedikit ngotot sama dia. Tapi nggak tahu ya tadi ngotot apa, masalahnya apa gitu. Karena saya nggak fokus tadi. Oke, sebentar ya itu PG. Saya perlu juga jelaskan ini orang-orang di bawah termasuk ini Lambe Turah. Saya akan jawab kau ya. Ngompor-ngomporin gua lewat typingan kalian, ya. Gua bisa barbar, cuma Sebentar. imbasnya yang gua pikirkan. Ya. Sebentar itu PG, Karena sebentar gua nggak itu ada PG. otoritas kerjasama ini itu ya kan, mau liberal ini itu. Gua khawatir lu orang loh. Gua khawatir nasib lu orang loh. Saya juga punya hak menjawab ya. Tolong ya Lambe Turah, jangan Kalau gua ngompor-ngompori. barbar, ya kan, Saya yang nggak ada sifat nanti saya tepuk ya. jidat Kak Reda, gua kasih tahu. Karena gua nggak tahu poin-poinnya. Tapi kalau gua barbar, gua tidak terima ketidakterimaan gua istilahnya kan. Rumah kakak gua kok diserang. Kita biasa nyerang kok. Ngapain kita harus diserang? Terus ngapain aja sih Pit kau Pit kayak model-model kayak begini? Kok bacotin Pit. Dia songong mau kayak gimana pun.
Kau maki-maki dia, walaupun kemampuanmu nggak sebesar 50% dari PG pun nggak ada. Ya tapi kau maki ya semampu-mampumu aja gitu. Coba gimana kan Nani? Gimana nih? Bukan, tadi kan begini, itu PG kan tidak tahu masalah tiba-tiba buka open mic. Tapi kan nggak mungkin kalau itu bertanya, saya tidak jawab, itu nggak sopan. Yang setahu saya ceritakan sama itu PG. Dengan itu nggak tahu apa banyak pertanyaan ya saya kasih tahu. Yang saya tidak suka, ini di antara kita ini juga di bawah ini ada tipingan lambe tura, jangan kompor-kompori. Dengar ya lambe tura. Saya ini punya integritas, saya punya sikap ya. Saya bukan sifat orang yang ngompor-ngompori dan saya bukan orang yang bisa disetir orang. Ingat itu ya. Kok jadi Nani berantem sama? Enggak, ini di bawah saya dibilang jangan ngompor-ngompori PG. Saya tidak pernah ngompor-ngompori orang. Oh, udah satu kali cukup. Jangan diulang-ulang lagi. Kemana sih Nani? Gimana Franz? Untuk Yosef, Ben, Sep, kan kamu malam ini mau ketemu si Mike. Kutunggu besok ya di Bandung ya. Kalau nggak hari Minggu ya, gua tunggu lu. Si Yosef di Bandung. Enggak, mau ketemu si Mike. Ini kan besok. Mike di mana? Malam ini kan. Mike di Bandung juga kan? Iya, dia mau nggak tahu lah tadi dia bawa aku kan di roomnya si. Nggak usah ngomong-ngomong ngawur. Baku hantam itu satu kota itu baru masuk akal. Kalau satu di kota mana itu angan-angan lihin, angan-angan babu. Iya. Ini malam dia mau ketemu Mike di Bandung apa Mike lagi di Jakarta? Ini mau ke mana? Tangerang apa ke Jakarta lah. Tadi saya bentar dari situ. Cuman dia kan notis saya, Mike lagi. Joseph, kutunggu kau Minggu di Gua Jepang. Dengan saya nggak usah ada pukul. Kita langsung aja ya. Satu malam di Gua Jepang. Siapa yang kencing duluan? Oke. Kalau kamu ada pukul di dalam di Gua Jepang, goyakan gas. Kau bilang aku pengecut kan? Ku tunggu ya. Mau gue tunjukin nggak live streaming orang baku hantam di Basura? Anak Jakarta tahu daerah Basura City depan apartemen. Di situ gue ngerekam, ya kan, pihak gue dengan pihak orang. Gue suruh tukang dagang rokok pegang handphone gue rekam dan kita pisahin. Kalau memang kalian siap kanan kiri, jangan berkoar-koar, nanti ujungnya 0,0 yang ada malu. Kalau bicara satu kota, nanti gua ajarin betul-betul cara sabung ayam yang benar. Yosep ini ada di mana, di Jakarta atau di Bandung pertanyaannya? Posisi Tangsel dia. Yosepnya di Tangsel. Berarti yang nemuin Yosep si Mike. Ya. Tadi jam 6 ini mau berangkat kok dia. Di Jakbar kalau nggak salah. Coba si Mike, panggil dulu. Bagi buka ngomong iya, kumahanya nak. Di mananya nak? Ayo nak. Off. Franz. Si Mike Iya, di Mas. mana ayo nak? Pak Koma sorangan saya tak. Bro PG. Mau Geserin. Tadi mah pas orang kadinya lewat mah kene di Komalah sana live kene live kene. Ih nah di Bandung aja nama yang ka Tangsel segala anjay. Oh sudah off nah cek Samira. Gelo babela-bela kan naik naon naik travel. Mobil sareng pamajikana, sareng pamagetna. Naik kereta cepat yang 45 menit ke Jakarta naik WOS. Anu mobil. Kanu mobil sorangan. Datang kadi ngajak bertempur. Ya yuk bertempur mah. Tangan kosong, tangan isi gitu ya, jeung aing mah. Mola sok keras lah anjing. Dia on nggak sih? Dia on nggak?
Dia on nggak si Yosepnya? Buka komal nggak dia? Hah? Babi. Saya nggak pernah follow dari satu itu, nggak jelas. Si Bintang mana tadi? Privat itu nggak bisa. Bintang naik deh. Bintang lambe. Tapi Di nggak bisa. notis saya kan dia tadi nge-record pas aku di room si Mike terus dibisukan kan, aku pindah ke sini kan, aku pakai akun satunya nggak bisa dinaikin kan, bawa Ini nama Pak muncul Kak Reda, gue cuma ngomong cuma dua doang. Izinin adek ke Komal Yosep atau enggak? Gue cuma mau nanya itu aja. Gue kalau masalah penggiringan, kalau kayak typingan nggak jelas, apapun penggiringan, gue nggak kemakan kayak begituan. Gue cuma mau tanya sama Kak Reda, karena Kak Reda on time dari tadi di layar. Adek mau ke Komal Yosep, izinin atau enggak? Yang mau live di sini silakan live. Gue pasti dinaikin, 1000% gue bakal dinaikin sama si Yosep. Cuma dua pertanyaan gue. Lu punya masalah hidup apa sama si Pit, sama Komal Herder, sampai lu dateng, lu nyerang? Gue cuma itu doang. Tunggu bentar ya, tunggu bentar, nanti kakak jelasin semuanya biar lebih ini. Tunggu bentar, kakak belum beres. Iya Kak. Ini kalian ngejelasin satu, si Nani ngejelasin apa, yang ini ngejelasin apa. Ini Yosep ini jangan jadi MP kedua loh. Yosep ini sebenarnya dia punya masalah sama Edis ya kan. Dia masalah punya sama Edis aja gue nggak tahu nih masalah apa. Perdebatan agama kah? Gue kan nggak jarang nonton gitu loh, nggak pernah kepo-kepo tentang apa yang sedang dibahas di komalnya Edis, di komalnya si ini itu, si Yosep. Coba Vio naik deh, gue minta kursi satu deh. Pit, kasih kursi kosong Pit. Si Vio naik deh, Violet. Lagian gini loh, kalau masalah duit 500.000, duit apa sih? Buat siapa Dia sih? nuduh-nuduh si kakak, Mama Sanggul, si Yosepnya. Ya tadi kan ada typingan begitu. Nilep 500.000. Enggak, dia nggak lihat typingan kak. Terus dia jelasin uang apa gitu. Biar ku tanya ke dia gitu loh. Buktinya mana lo? Ngejas ke komalnya Herder masalah poin 500k. Yang masalah anak Batak. Ya, anak Batak. Hah? Maksudnya gini, sabar dek. Aku jelasin dulu ya. Gini loh, kalau masalah uang anak Batak, itu nggak ada masalah loh. Siapa yang mau nilep? Gitu loh. Orang jelas-jelas Kak Reda ini ngebantu anak Batak kok. Buktinya? Itu langsung masuknya ke rekening yang ditampilkan, itu kan rekeningnya anak Batak kak. Bener kan Mama Sanggul? Betul. Nah, ini nilep-nilep uang 500 uang apa? Itu yang mau gue tanyain ke Yosep sana. Buat apa? Gitu loh. Heran banget, seneng banget ya. Apa kalian mau dikasih uang 500.000? Apa gimana sih? Bingung loh. Kalian kurang duit? Hah? Manusia pengemis donasi, ya? Pengemis koin, kurang duit kalian. Hah? Kalau nggak bahas Dari mulut si Pine paling itu. It's me. Dari mulutnya si Pine maksudnya. Tuh. Punya kalian katanya cerdas. Aduh. Enggak, gue mau tanya sama si Yosep nih masalahnya apa gitu loh. Dia mempoinkan 500 ini dari siapa? Kalau dia bilang dari Pine, gue tahu dari Pine. Nah di situ baru ketemu sumbunya kak. Ya itu nanti kan Kak Reda yang mau jelasin. Ini Kak Reda kan belum siap. Pasti ada yang dikerjain sama Kak Reda. Jadi oke. Gitu. Udah nggak usah diiniin. Gitu loh. Intinya uang semua pengeluaran keluar masuknya duit itu dari aku, ya. Kak Reda nggak tahu menau. Paling dia instruksi aja, Dek, kirim ke sana, Dek, kirim ke sana, Dek. Model-model kayak gini kan si Pine ini kalau memang sumber informasinya dari Pine, buang kayu mati si Pine ini ke orang kan jelek kali adab kau Pine.
Ya itu nggak ngerti juga. Ingat ya, kau nggak tahu apa-apa soal herder ya. Umur kau tua, tapi kau bukan dari dasar dapur keseluruhan. Aku kasih tahu sama kamu, ya. Tapi nggak tahu juga. Aku jujur aja Mama Sanggul, kalau soal itu ya, ini menerka gitu. Apakah sebelumnya dia memang tahu dapur apa? Ada nggak tahu Mama Sanggul, ya? Karena lebih pendahulunya dia tahu sejarah kisah AB, ya. Adek Bintang belum masuk, ya kan? Cuma busuk kalau sampai si Pine menguraikan itu. Apa dasarnya dia? Buktinya mana? Ya, tapi kalau takutnya Yang saya tahu Cek. rekening AB itu dipajang ada saya juga. Yang kemarin kupikir ada uang apa lagi, 500k. Itu cuma 500.000 loh, bukan 5 juta loh. Bukan 10 juta loh. Taknya dipikir gitu loh. Ke 10 juta lagi Mama Sanggul? Hah? Hah? Enggak, ibarat kata Kok 10? begitu loh, Dek. Itu kan anak Batak, ngeluarin anak Batak kan pakai duit loh. Gimana sih? Enggak, kalau soal poinnya anak Batak ini jujur ya, Adik cuma tahu masalah telepon direkam nggak jadi uang 5 juta angus. Itu aja. Kalau masalah CCRMB yang masalah 500k itu dari Mama Sanggul nggak pernah cerita, dari Kak Reda nggak pernah cerita apapun. Nah Pine ini fitnah begini apa? Kalau memang sumbernya dari Pine. Tapi kalau enggak ya tolong diperjelas gitu loh. Maksud lo apa Joseph? Lu nuduh-nuduh Kak Reda. Kalau lu mau kontra nggak apa-apa gitu loh. Gue maaf bicara aja ya kan. Lu lompatan, lu murtadin ya. Yang murni aja bani-bani lompat aja ya kan, dari Protestan ke Katolik aja gue bantai model-model RK. Masih mikir 2-3 kali dia. Gak aku kasih napas. Kau apa kedudukannya? Katanya Islam dia dulunya. Adek nggak mau nyimpulkan Kak, drama dia mau dari APII di belakang ini itu katanya kayak gitu, nggak mau. Intinya kalau ada penggiringan murni istilahnya dia masih Islam dan dia punya modus, dia kerja untuk modus apa, politik apa, gua nggak peduli setan urusan kayak gitu. Aku turun aja deh. Bukan tebak-tebak buah semangka Kak kalau soal itu. Tambah meriah. Kalau dia murtadin, dia mengakuin murtadin. Kalau dia nyerang kadrun dengan apa ya, dengan temanya dia sekarang dia di Katolik, ya itu urusan dia. Itu Tapi cerita yang sesungguhnya itu nggak ngerti lah Dek. Iya, kita juga nggak ngerti ini yang goreng siapa. Intinya gini, udah. Aku kasih tahu ya. Oh Tuhan, nggak bisa ngomong. Mindset tolol, mindset hoax ya kan, tentang penggiringan uang ini itu. Kalau kalian nggak tahu di luar sana isi dalam ya, lalu si pemberi informasi hanya bisa memperkeruh ya kan, tolol itu namanya. Apalagi tolol itu menampung aja tanpa ada bukti. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. 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 Ini nih, aku mau nanya, si Franz ini tadi ada sebut-sebut namaku, katanya aku Ini ada siapa? hubungan Kak sama Jackson ini siapa? Enggak. Ini Jackson kamu the Forest. siapa? Jackson the Forest. Permisi dulu dong. Aku mau nanya sama si Franz nih. Kamu siapa? Jackson the Ini Forest. Kak Jackson ini Di siapa? sini pembencinya di sini. Enggak, saya cuma mau nanya sama Franz saja. Enggak. Jackson ini siapa? Jackson ini pembina Jackson the ini. Forest, Bahaya saya ini. seorang Kristen Katolik. Pembencinya Edis kau. Oke. Betul kau tadi Iya, Enggak tadi ada, temannya. saya naik ke sini enggak ada hubungan dengan Edis TV. Saya mau bertanya kepada Kau Franz. tadi kau keroyokan Boleh kau. saya Diam berbicara? kau. Boleh? Boleh? Aku sabar. Boleh? Masalah apa Bro lagi, PG, Bro PG, anjir? boleh? Bro PG, saya ngomong dulu Bro PG, boleh? Jangan diladeni. Kalau saya bilang nggak usah. Dia tadi memfitnah, menghina Tadi Edis dia TV tadi jeleknya itu. RK. Nathan. Aduh. Lihat Jackson ini angkuin sekarang ini. Ini kalau mereka sudah buka komal ya, mereka paling di atas ya, yang muncul adalah keangkuhan dan merasa paling pemegang kunci surga ya. Mereka lah pemegang kunci surga ya. Ini berbahaya seperti ini di kekristenan. Roh pemecah belah itu ada di dalam hati mereka ini. Ya Jackson, saya dulu sempat bangga dengan engkau dulu.
Tetapi belakangan ini dengan kaos dengan si Cecep semakin menjadi-jadi. Kalau si RK memang sudah blacklist itu dari kekristenan, ya. Itu kamu kelewatan itu, Jackson, ya. Kamu masih anak-anak kamu dibandingkan dengan yang lain. Tapi keangkuhanmu itu, kamu baru kemarin berapologet, kamu masih upilnya si Edis TV kalau soal berapologet. Tapi kasarmu tadi itu, angkuhmu, karena tadi ada lebih 1.000 penonton, kau menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, ya. Kau mengetahui firman Tuhan, jangan anggap kami ini orang bodoh. Saya akui kamu bisa mengetahui itu, ya. Tapi tunjukkanlah etiketmu sebagai seorang orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya. Jangan angkuh. Itu akan awal dari kejatuhanmu, ya. Hindari itu. Si Cecep juga, ya. Si Cecep itu keangkuhan sudah muncul karena Anda itu menganggap bahwa kalian pemegang kunci surga. Sangat berbahaya kalian ini, ya. Lebih bagus kayak kami ini, ya. Dikatakan herder tapi berhati mulia, bukan seperti kalian bertopengkan firman Tuhan, tapi sifat kalian tidak lebih daripada guguk. Ya. Percuma, sia-sia kalian memberitakan firman Tuhan seperti itu, tapi bukan kalian membawa damai, kesejukan di tengah-tengah dunia petiktokan, tapi justru kalian menunjukkan jati diri kalian sebenarnya. Kalian ini bukanlah pengikut Kristus sejati. Ya, kalian tadi menikeroyokan. Tunjukkan diri Anda itu bahwa Anda yang bagus. Ya kalau RK ya kami tidak anggap lagi itu memang. Tapi kamu baru muncul di dunia TikTok beberapa lama ini. Tapi begitu muncul keangkuhanmu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kamu sempat 10 tahun jadi di dunia TikTok ini, ya. Kamu bisa menjadi serigala bagi kekristenan yang bertopengkan firman Tuhan. Ya. Ini kami di sini bukan orang-orang bodoh, orang-orang berintelektual. Ingat itu. Kami ini bukan latar belakang pengangguran. Kami ini latar belakang yang sungguh-sungguh banyak. Sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat. Jangan kau menganggap bahwa dunia TikTok ini dunia segala-galanya. Tidak. Itu receh itu. Kalian tadi mute si STV di situ. Coba tayang. Apa salahku? Ini tadi waktu dia di RK ini. Oh, Jason itu. Ngomong apa dia? Ada rekamannya? Enggak. Panjang RK kayak RK panjang PG. Jason, kau kalau punya urusan sama Solaku sama siapa ya, poinnya yang lain aja dulu ya. Karena yang ku bahas beda, ya. Nggak ngerti aku soal di lapangan, soal gibah di komal-komal. Lebih pintar kalian netizen yang tahu cerita. Gimana? Borong aja, borong. Ratakan mereka semua. tadi RK Polres. Borong. Mereka tadi. Ada videonya. Borong. Oh ya udah. Borong. Pusing PG. Borong. Iya, Aaron. Iya, nggak apa-apa bang. Aman bang. Kita borong. Lambe Tura sama ini si herder kecil. Siap-siap bro. Kita ratakan. Kita akan kuliti mereka ini. Keangkuhan mereka ini merusak merusak kekristenan ini, merusak kekatolikan. Ratakan aja. Kau pun baru datang, Bintang. Tadi udah banyak dengar bang, udah banyak dengar. Karena lagi ini aja kami, lagi touring aja. Tapi aku dengar lagi mabar PUBG, lagi main game, lagi mabar PUBG. HS ku lepas, handphone ku taruh, aku fokus di layar laptop, pakai headset laptop gitu kan. Aku dengar dari siang tadi. Apa kita borong maksudnya dia teman-teman. tebar-tebar koin? Ku tengok Kita ini borong, cepek, teman-teman. ya kan punya si Frans. Ada si Babi itu ngasih. Si Putra, Bang Putra ini juga. Apa maksudnya si Yosep ini? Kontol banget. Sudah banyak duit kau, ha? Enggak lah. Tolol nih, sok-sokan pula. Hah? Mau ku pamer kes-kesanku? Hah? Detik ini mau ku pamer kes-kesanku?
traveling dunia kalau ku pamer kes-kesanku ya. Mikir sumbu pendek nanti. Ku kasih tahu ya. Tergigit jari kau MP ya. Hanya untuk drama-drama anjing bangsat ya kan, 50.000 ya kan. Kontol doangan. Yosep pun kadang-kadang apalah ya kan. Nanti ku barbar imbasnya nggak bagus. Sudah ku katakan Bintang, aku tuh kalau nabrak orang itu kayak kereta api, ngerem jauh pun bakal nyenggol, hancur mobil. Gua kasih tahu. Karena aku nggak tahu sejarah orang Bintang. Mohon maaf. Kayak si Yosep ya kan, ya manggil Kak Egner bunda, manggil si Vio Vio, Violet di bawah dipanggil Cece loh. Tapi mungkin lah tuaan si Vio kan dibandingkan dia. Dia kan baru 2 tahun 2 tahun yang lalu masih SMA katanya. Ya sangat jauh lah. Adik-adikan Bintang di bawah jauh banget itu si Yosep. Kalau kurang ajar mau gaya-gaya cosplay kayak gitu mah bangsatin dia. Kalau kau nggak punya masalah hidup, aku yang cari masalah hidup sekarang sama kau Yosep. Tapi dari imbasku itu nggak bakal baik, ya kan? Kemana? Ke circle-annya dia. Makanya aku tanya baik-baik, siap atau enggak? Masa dengan ucapannya si Pit, emang si Pit ngucap apa sih sampai dia ngebatin? Si Mike ngucap apa sih sampai dia ngebatin? Terus si Frans juga dengan logat-logat ala-ala Sundanya dia ngucap apa sampai dia ngebatin si Frans si Tumea, hah? Ini makin kurang ajar mereka, yang termasuk pendeta Apolos itu juga itu. Ya. Ini tidak semakin kurang ajar mereka di kekristenan Nanti ini. dulu Amang Putra. Pendeta Apolos siapa lagi Amang Putra? Ada tadi itu, ada pendeta Apolos tadi di grup itu di tempat si Sierka yang selalu menyerang kita, kita. Iya. Sama Pak, sama. Itu juga penjilat tuh. Ya. Si Apolos itu. Itu pendeta yang nggak ada mimbar itu. Nggak ada dombanya itu. Dia gembal tapi tidak ada mimbar. Intinya Yosep mau ganti MP, nggak apa-apa stay. Kalau dia mau ganti MP nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan ngegiring-giring lagi ke efek-efek yang lain ya, ke efek samping orang-orang sekitar ya, ya. Iya, ya, Apolos yang cari ke bom-bom tuh. Ku pastikan ya kan 10% dari gaya aku aja nggak sama sekali loh. Si Mike lakukan, si Pete lakukan. Lebih mesti sopan kayaknya kalimat. Kalau mulut gue udah ngomong, aduh, cari PG, pasti kayak gitu si Yosep. Mending gua serang ke kandangnya dia sekalian. Lu punya masalah hidup apa anjing, ah? Tolol, bangsat, ah? Kontol. Gak sure kau dengan ucapanku, ah? Nah, begitu caraku. 10% dari gaya gua aja nggak bakal mungkin si Pit lakukan. Itu pun udah bikin dia udah kelojotan, kumisnya mau copot itu si Yosep. Wih, nasib baik banget, bukan nasib bau ya, nasib baik kau ya kan. Aku lagi mabar, sumpah. Itu, iya Mama Sanggul. Itu kumis jenggot. Nasib baik itu, nasib baik banget itu. Kalau ku dengar aku lagi ini, naik, bagus kau ya kan. Apalagi ucapan kudusku udah, ucapan aroma-aroma kudus dari keluar dari congorku ini udah keluar bersabda, ya kan? Rata kan? Libas habis. Sampai jadi debu. Jangan mabuk Deno. Kalau si Pio nggak bakal mungkin baper, Mama Sanggul. Walaupun si Pio dia momotnya si Yosep ya kan,
nggak bakal baper, dia. Kalau gua datang ke Komali nggak bakal di mute sama si Pio, paling ngomotnya yang lain yang nge-mute gua. Nggak masalah, itu resikoku. Makanya aku minta izin aja dari kakakku, coba boleh nggak adek ke sana? Ku bantai, ku ratakan dia, karena aku tahu di dalam Komalnya Yosep itu orang-orang yang pakai akun-akun nggak jelas yang kontra sama kita itu udah ada di bawah, termasuk Grateful. Percaya nggak kalian? Tapi nggak bakal dinaikkan kau itu PG. MP aja sesak napas dia gua di bawah, malah Bintang yang dinaikin. Karena dia tahu tolak ukur ucapan Bintang ke arah mana. Aku izin turun ya. Izin turun dulu. Aku mau sholat. Ini suara Toa kedengeran nggak di sini? Mana Mama Sanggul ini? Habis kalian berantem mulu. Jangan emosi, jangan emosi. Ada nggak? Ada nggak nih? Ada. Kedengeran nggak suara Toa? Soalnya di sini ini loh. Ada ya? Oke, Mama Sanggul dulu, Mama Sanggul dulu. Kenapa lagi Mama Sanggul? Ibu-ibu dulu biar agak lembut sedikit. Iya. Dari habis PG dari tadi berkoar-koar ngoceh terus. Gak bisa di stop dia kalau ngomong. Aduh. Orang-orang yang di sebelah sono ya, kalian butuh dana, butuh donatur. Kasihan kali ya kalian itu ya. Masa butuh donatur aja sampai begitu. Semua apa yang kalian omongin itu semuanya fake, semuanya salah, semua dusta, semua pembohong, penipu tuh. Udah banyak banget loh itu. Ngapain memelihara hal seperti itu? Lagian si Encep itu kan bolak-balik kita nggak pernah nyenggong-nyenggong si Encep loh. Ngapain lu diperbudak sama si Jagung mau aja lu? PJ, dipanggil kau sama Yosep. Dong lu. Udah, soal aku sabar, nggak usah. Kakak kan nggak ini, dia nggak suruh turun kemana-mana. Kak Reda belum bersabda, jangan. Datangi bang. Ya Tuhan. Datangi bang. Astaga. Yosep, kau kalau denger ya, kamu tuh kalau nggak ada bukti, jangan narasinya ngacok-ngacok begitu. Ngapain sih lu? Nggak ada bukti, lu cuap-cuap kayak gitu, katanya lu pinter, cerdas. Tapi buktinya kayak gitu, ngapain? Gosip aja lu dengerin, tipuan aja kau dengerin, kau narasikan. Kan itu sama aja Nantangin opor. deh bang. Nantangin deh bang. Ya Tuhan, Nantangin deh bang. Bintang, kau mau dicium sama kuda kah? Aduh, Encep. Udahlah, kok ngapain sih? Intip si PG, ya. Ayo bang, datangi bang. Oke. Go. Astaga. Encep. Nih, kucing saya bikin German Shepherd punya teman saya itu kabur. Nih kucing saya nih, jagoan. Lang 3, ini ditawar orang mahal ini. Bang PG, woi, Bang PG. Mana lu? Si Reda yang bilang bangga-banggain anjing, ini kucing ini sudah lawan German Shepherd ini. Alah, nggak usah kebanyakan ngomong.